Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak kelas 2 ya. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Oke, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu melindungi dimanapun kita berada ya. Jadi oleh sebab itu anak-anak, rasa syukur kita kepada Tuhan, kita harus mengucap syukur dengan cara apa? Menjaga kesehatan tubuh kita, ya kan? Oke ya. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, seperti biasa kita belajar ini ya. Ini adalah materi terakhir untuk subtema 2 ya. Dan hari Sabtu anak-anak akan penilaian harian ya. Jadi tolong perhatikan dan ini cukup banyak ya. Karena ini Miss gabung pembelajaran 5 dan 6. Karena tidak terasa 2 minggu lagi kita sudah selesai pembelajaran dan anak-anak akan mengadakan PAS ya. PAS itu adalah penilaian akhir semester ya. Di situ akan diuji sejauh mana anak-anak memahami pembelajaran tematik walaupun secara online ya. Oke, baiklah anak-anakku. Kita akan belajar tematik kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Oke, semuanya siap? Pasti ya. Mari perhatikan baik-baik. Anak-anak kelas 2, sekarang kita coba perhatikan ke sini. Kita akan berolahraga ya. Perhatikan di sini ada beberapa gerakan di sini ya. Nah, sebelumnya itu dengarkan baik-baik apa yang akan Miss bacakan untuk anak-anak semuanya ya. Siswa kelas 2 berbaris di halaman sekolah yang bersih. Mereka akan melakukan latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan ini dapat berupa kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Nah, ya. Jadi ada beberapa gerakan yang membuat persendian kita itu akan lentur ya. Kalau kaku itu rasanya sakit sekali. Nah, jadi perhatikan di sini gerakan-gerakannya. Yang pertama adalah persendian lengan, atau di buku anak-anak itu disebut melenturkan lengan ya. Gerakannya itu seperti apa ya? Dengar, lihat anak-anak ya. Sikap awal, kedua kaki dibuka selebar bahu. Jadi sama ya nih, kaki dibuka selebar bahu. Tangan di samping badan ya. Tangan di samping badan. Ayunkan kedua lengan ke depan. Ayunkan kedua lengan di depan ya. Setelah itu, lengan diayunkan ke belakang. Lengan diayunkan ke belakang. Putar lengan sehingga lengan kembali ke depan. Tapi pelan-pelan, jangan langsung main tarik aja ke belakang, nanti sakit ya. Tadi dikatakan sikap awalnya kedua kaki dibuka selebar bahu. Tangan di samping badan, ayunkan kedua lengan ke depan. Setelah itu, lengan diayunkan ke belakang ya, putar lengan sehingga lengan kembali ke depan lagi. Nah, ini adalah gerakan untuk persendian lengan ya, atau di buku anak-anak istilahnya adalah melenturkan lengan. Nah, ini adalah gerakan yang pertama. Oke? Oke ya. Kita lihat lagi selanjutnya. Untuk gerakan yang kedua, persendian pinggang ya, persendian pinggang. Dalam buku anak-anak disebut melenturkan pinggang ya. Jadi persendian pinggang ini disebut juga dengan melenturkan pinggang. Seperti apa? Lihat dan dengarkan baik-baik. Gerakan dilakukan dengan membungkuk. Berdirilah tegak dengan kaki lurus dan tangan lurus ke atas. Bungkukkan badan. Usahakan punggung rata dengan kepala. Bungkukan ya. Nah, tadi dikatakan apa? Gerakan dilakukan dengan membungkuk.
Berdirilah tegak dengan kaki lurus dan tangan lurus ke atas, ya. Bungkukkan badan, usahakan punggung rata dengan kepala. Ayunkan kedua tangan ke bawah hingga ujung jari hampir menyentuh tanah. Nah, ya, ini berarti ini yang pertama. Ini ya, kemudian berdirilah tegak dengan kaki lurus dan tangan lurus ke atas. Setelah itu membungkukkan badan, ya. Jadi saat membungkukkan badan, punggung itu posisinya rata dengan kepala, ya. Setelah itu ayunkan kedua tangan ke bawah hingga ujung jari hampir menyentuh tanah. Nah, inilah persendian pinggang atau melenturkan pinggang, ya. Kemudian untuk melenturkan pinggang ada yang kedua, ya. Ini yang pertama, ini adalah kedua. Ini untuk bagian persendian pinggang atau melenturkan pinggang, ya. Gerakannya seperti apa? Latihan persendian pinggang juga dilakukan dengan gerakan memutar tubuh. Angkat lengan ke atas, ya. Selanjutnya rentangkan lengan dan ayunkan tubuh ke kiri dan ke kanan. Diayunkan, ya, ke kiri dan ke kanan. Lakukan gerakan ke setiap sisi sebanyak 2 hitungan. Berarti 1, 2, 1, 2. Nah, seperti itu hitungannya, ya. Oke, ya. Bisa anak-anak ngerti, ya. Ini adalah bagian persendian pinggang atau istilahnya melenturkan pinggang, ya. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita sudah masuk ke persendian leher atau melenturkan leher. Oke, seperti apa dia gerakannya? Mari kita cari tahu. Gerakan dilakukan dengan menoleh dan mengangguk. Nah, seperti ini, ya. Berdirilah tegak dengan kedua tangan di pinggang. Gerakan kepala menoleh ke kiri dan ke kanan. Lakukan ke setiap sisi sebanyak 2 hitungan. Seperti tadi, ya. Ini misalkan ini 1, 2, 1, 2. Nah, ke kiri 2, ke kanan 2, ya. Itu yang disebut dengan hitungan sebanyak 2 kali, ya. Ini untuk melenturkan leher, ya. Nah, anak-anak, ternyata untuk melenturkan leher itu ada dua gerakannya, ya. Nah, gerakannya itu adalah yang keduanya ini gerakan menunduk, dilakukan dengan sikap berdiri yang sama. Tundukan sebanyak 2 hitungan. Ke bawah 2, ke atas 2. 1, 2, 1, 2. Nah, seperti itu, ya. Ini adalah melenturkan leher untuk gerakan yang kedua, ya. Tadi yang pertama itu apa? Apa yang tadi ini? Menggerakkan kepala, menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini ke kiri dan ke kanan. Kalau yang kedua ini, ya, menundukkan kepala ke bawah ke atas. Nah, seperti itu, ya. Anak-anak mengerti, ya? Oke. Kalau anak-anak sudah paham, kita lanjut kembali, ya. Oke semuanya, Miss akan ajak anak-anak untuk membaca. Aduh, banyak sekali nih. Tapi jangan salah loh anak-anak. Di sini banyak sekali pembelajaran yang akan anak-anak terima, ya. Ada apa saja di sini? Baik anak-anak kelas 2, ya. Miss kasih tahu nih, kalian jangan malas membaca, ya. Karena membaca itu adalah jendela dunia. Apa itu jendela dunia? Nah, jendela dunia itu kenapa dikatakan membaca adalah jendela dunia? Karena kalau kita rajin membaca, kita akan banyak tahu. Ya, kita akan menambah pengetahuan kita. Kalau kita rajin membaca, ya. Jadi anak-anak biasakan untuk rajin membaca, jangan rajin bermain, jangan, ya. Oke, baiklah kita fokus ke sini, ya. Bacalah cerita berikut. Setelah melakukan pendinginan setelah olahraga yang tadi, ya, siswa kelas 2 pergi ke kantin. Oh, anak-anak tahu nggak kantin itu apa? Ada di sini, ya. Mari kita lihat kembali. Ada yang merasa haus dan ada pula yang merasa lapar. Nah, ternyata habis tadi olahraga itu anak-anak
Ini ceritanya, bayangkan saja saat di sekolah ya, ada yang haus dan lapar. Pasti ya kalau kita olahraga yang kita rasakan itu biasanya sih haus ya. Nah, ada yang merasa haus dan ada pula yang lapar. Mereka pun memesan makanan dan minuman yang bergizi. Makanan bergizi memberi tenaga kepada tubuh. Benar nggak anak-anak? Benar ya. Jadi anak-anak makan itu harus yang bergizi ya. Apa yang dimasak oleh orang tua itu harus kita makan ya. Nggak boleh pilih-pilih makanan ya. Miss yakin orang tua anak-anak pasti memberikan yang terbaik ya. Nah, makanan bergizi tersusun dalam menu makanan seperti nasi, lauk pauk, sayur, serta buah ya. Jadi dalam makanan bergizi itu harus ada apa? Yang setiap hari anak-anak makan ya. Makan siang ya, itu nasi, lauk pauk, sayur, serta buah. Itu harus ya. Supaya apa? Supaya dalam tubuh kita ada tenaga. Nah, apalagi anak-anak kan berpikir ya kan, jadi membutuhkan tenaga ya. Nah, tadi dikatakan ada yang disebut dengan kantin. Nah, apa itu kantin? Nih ya. Kantin adalah tempat untuk bersantap ketika istirahat di sekolah. Nah, itu dia ya. Ini adalah pengertian dari kantin ya. Oke, kita lanjut kembali yuk tentang makanan. Nah, dengarkan ini nih yang biasanya Miss Lincet temukan. Miss suka lihat anak-anak, bukan anak-anak bineka ya. Anak-anak lain nih yang suka jajan sembarangan. Perhatikan sini ya. Hindari makan makanan yang tidak bergizi. Makanan ringan banyak mengandung bahan penyedap. Nah, makanan ringan itu apa? Nah, kita dengar dulu di sini ya. Permen dan minuman ringan itu tidak bergizi anak-anak. Permen ya. Minuman ringan itu seperti apa? Contohnya nih, seperti apa ya? Kalau anak-anak tahu, ale-ale. Nah, itu nggak bagus ya. Pokoknya yang minuman-minuman instan itu kurang bagus anak-anak ya, tidak baik untuk kesehatan kalian ya. Jadi mulai sekarang jangan ya di-stop minuman seperti itu. Yang bagus itu air putih ya. Itu sangat bagus dalam tubuh kita. Kalau anak-anak mau tidur malam pasti orang tua suruh minum susu dulu. Nah, itu adalah minuman yang bergizi ya. Kita dengar lagi sini, kita lihat lagi ya. Permen dan minuman ringan mengandung zat pewarna dan pemanis buatan. Ini benar sekali ya anak-anak ya. Nah, yang disebut zat pewarna itu, nah perhatikan di sini. Anak-anak pernah lihat nggak minuman yang warnanya merah sekali padahal harganya murah. Nah ya, contohnya nih minuman apa ya yang ada di aqua gelas itu tuh yang ada nama-namanya. Nah, itu kan harganya 1.000. Kok bisa murah? Nah, itu perlu perlu anak-anak ketahui bahwa ada sesuatu yang tidak bagus di dalamnya ya. Itu ada zat pewarna yang tidak baik untuk tubuh kita dan ada pemanis buatan. Nah, pemanis buatan ini banyak sekali merugikan tubuh kita anak-anak ya. Salah satunya apa? Membuat perut kita sakit ya, membuat nanti gigi kita rusak. Nah, itu yang disebut dengan pemanis buatan. Dia tidak alami ya. Kalau yang disebut pemanis alami itu misalkan gula pasir. Nah, seperti itu ya. Jadi mulai sekarang anak-anak bineka yang suka jajan-jajan minuman yang dingin ya, itu jangan anak-anak minum lagi ya. Karena apa? Merusak tubuh. Paham anak-anak ya? Oke, jadi apa yang sudah disediakan oleh mama ya, itu yang harus anak-anak makan ya. Karena pastilah di mana saja orang tua akan memberikan makanan yang baik pasti untuk anak-anaknya ya. Nah, contoh minuman yang baik itu apa? Contohnya nih atau makanan yang baik itu apa? Puding. Nah, itu sangat bagus sekali untuk tubuh ya. Dan ada juga yang disebut jus buah. Miss Lince paling suka loh jus buah loh ya. Nah, ini adalah makanan
atau minuman yang baik untuk tubuh kita ya. Atau susu sebagai gantinya. Nah, apalagi anak-anak kelas 2, anak-anak itu masih kecil ya. Jadi harus rajin minum susu. Paham? Ya, harus rajin minum susu. Supaya apa? Tubuh kita ini ada tenaga. Supaya apa? Saat kita belajar kita bisa konsentrasi. Nah, seperti itu. Ya, anak-anak ya, ngerti ya? Oke ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, bagus itu tuh seperti itu ya. Kalau anak-anak dari sekarang sudah menjaga makanan, pasti dah ya sampai dewasa, sampai tua nanti tubuh kalian akan bagus ya. Jadi ingat, tidak boleh minum minuman yang instan atau makanan-makanan yang instan ya. Jangan ya anak-anak ya. Supaya apa? Supaya tidak merusak organ tubuh kita. Oke, paham? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang nih kita masuk ke pelajaran 6. Tadi itu pelajaran 5. Sekarang pelajaran 6 ya. Tetapi sekarang Miss minta anak-anak untuk mendengarkan. Nah, ini ada gambar apa nih? Wow, ini Pak Dokter. Siapa yang kelas 2 mau jadi dokter? Ayo. Coba nanti WA Miss Lince di grup ya. Nggak apa-apa di grup Miss aku mau jadi dokter. Nah, yang mau jadi dokter ya. Kalau ada yang mau jadi dokter, belajarnya harus benar-benar ya anak-anak ya. Miss Lince berdoa supaya anak kelas 2 nanti ada yang jadi dokter ya. Pasti kalau anak-anak berusaha pasti bisa ya. Nah, ya jadi kita lihat dulu di sini ya. Pemeriksaan kesehatan di sekolah. Dokter puskesmas datang ke sekolah. Nah, anak-anak tahu nggak? Tanggal 25 November nanti kan anak-anak ke sekolah kan? Nah, mau ngapain? Pasti kan sudah dikasih ya. Tanggal 25 November Miss sudah kasih agenda. Anak-anak kelas 2 datang ke sekolah. Mau ada apa? Imunisasi. Nah, di situ nanti ketemu sama dokter ya. Nah, di sini dengarkan lagi anak-anak ya. Dokter puskesmas datang ke sekolah. Dokter bertugas memeriksa kesehatan siswa. Sebelum melakukan pemeriksaan, dokter menjelaskan tentang menjaga kesehatan. Dokter berkata, kesehatan sangat penting bagi masa pertumbuhan siswa. Tubuh yang sehat membuat siswa dapat melakukan kegiatan dengan baik. Tubuh yang sehat juga penting bagi perkembangan otak. Ini benar sekali ini ya. Jadi tadi apa? Ya, kesehatan sangat penting bagi masa pertumbuhan anak-anak ya. Bagaimana supaya pertumbuhan kita baik? Bagaimana supaya pertumbuhan anak-anak baik? Harus makan makanan yang bergizi. Nah, ya, ada nasi, lauk pauk, sayur dan buah, ya. Kalau malam minum susu. Pagi-pagi minum susu bagus, pagi dan malam, ya. Tapi jangan lupa, malam sebelum bobo, kalian harus menggosok gigi. Oke? Nah, kita dengarkan nih apa kata Pak Dokter nih, ya. Harus menjaga kesehatan tubuh, ya. Kalau kita sehat, pasti kita bisa melakukan kegiatan ya, bisa melakukan segala aktivitas ya. Nah, jadi anak-anak harus benar-benar menjaga tubuh ya, karena tubuh yang sehat penting untuk perkembangan otak ya. Oke semuanya ya. Oke ya. Jadi anak-anak harus mendengarkan ini baik-baik. Paham? Oke, kita lanjut kembali ya. Loh, kok banyak sekali ini gambarnya. Ayo mengamati. Nah, mengamati berarti melihat dengan seksama ya, dengan cermat. Perhatikan di sini ya. Gambar-gambar berikut adalah poster yang memuat pesan. Nah, sekarang anak kelas 2 belajar tentang poster. Ya, perhatikan dulu ya. Apa itu poster? Nah, poster adalah media yang terdiri
atas komposisi gambar dan tulisan dengan tujuan memberikan informasi kepada orang banyak. Nah, ini contoh-contoh posternya nih anak-anak. Pernah nggak kalian lihat poster? Biasanya poster itu ditempel di tempat-tempat umum. Kenapa harus di tempat umum? Supaya orang banyak bisa membacanya, ya. Dan biasanya poster itu dia ada gambar dan tulisan yang menarik. Kalau tulisannya nggak menarik, orang kan malas membacanya, ya. Contohnya nih, lihat nih ada 3 nih poster. Cari contohnya nih, ya. Ini poster ini mengajak, ya, supaya mengajak orang melakukannya. Nah, itu adalah poster, ya. Contohnya nih, buanglah sampah pada tempatnya. Ini adalah contoh poster. Ini kan mengajarkan kita, ya kan? Supaya apa? Supaya kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, poster ini memuat pesan kebersihan, ya enggak? Iya, sudah pasti, ya. Ini posternya tentang kebersihan. Tujuannya apa? Tujuannya mengajak orang lain untuk menjaga kebersihan. Nah, kalau ini apa? Ayo gosok gigi. Nah, ini juga poster. Tujuannya apa? Mengajak orang lain untuk rajin menggosok gigi. Nah, itu anak-anak tujuan poster itu, ya. Kenapa poster ditempel-tempel atau dipajang itu di tempat yang banyak orang, supaya semua orang tahu, membaca, dan akhirnya mereka mau melaksanakannya, ya. Seperti ini nih, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, nanti kan orang jadi malu kalau mau buang sampah sembarangan, ya kan? Karena sudah ada tulisan ini. Kemudian ayo gosok gigi. Nah, ini juga mengajak kita, ya, mengajak anak-anak kelas 2 supaya rajin menggosok gigi. Nah, kemudian ini, mari jaga kesehatan rongga pernapasan. Apalagi nih masih corona nih, ya. Pakai masker. Nah, ini kan mengajak kita, ya, sehingga kita melakukannya. Nah, anak-anak kalau mau keluar pakai masker kan? Nah, itu dia. Jangan merokok. Nah, ya, merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, kemudian ada tidur tidak teratur. Nah, anak-anak kelas 2, kalian tidak boleh tidur sampai larut malam. Itu tidak baik untuk kesehatan, ya. Nanti konsentrasi anak-anak itu akan berkurang saat belajar. Kenapa? Karena ngantuk. Padahal kan sudah tidur, Miss. Iya, karena tidurnya sudah melewati. Kalau anak-anak kelas 2, jam 9 itu harus sudah bobo. Ya, cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi. Nah, baru tidur. Nah, ini contoh-contoh ini kan mengajarkan kita kan? Mengajarkan kita, ya. Sehingga kita bisa menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, ya. Jadi inilah yang disebut dengan poster. Apa tadi itu poster? Media yang terdiri atas komposisi gambar dan tulisan. Nah, ini ada tulisannya, ada gambarnya, jempol katanya. Kalau orang yang membuang sampah pada tempatnya itu adalah orang yang jempol, orang yang bagus, yang baik, ya. Nah, tujuan poster itu apa? Memberikan informasi kepada orang banyak. Oke? Anak-anak ngerti ya apa itu poster, ya? Nah, poster itu sih biasanya digambar di kertas yang besar. Nah, gambarnya menarik, tulisannya menarik, sehingga orang membacanya senang. Nah, seperti itu ya, anak-anak ngerti ya? Oke, kita lanjut kembali. Oke, semuanya nih perhatikan lagi nih anak-anak ya. Ini adalah yang terakhir. Ayo belajar ya. Nah, dengarkan dulu nih. Kok ayo belajar, Miss? Dari tadi kan sudah belajar. Iya, tapi ini dalam pembelajaran tematik ada tahap-tahapannya. Ada ayo mendengarkan, ayo berolahraga, ayo berkreasi, ayo belajar. Nah, seperti itu ya. Kita lihat ya. Salah satu contoh kebersamaan adalah mengajak teman kepada kebaikan ya. Contoh kebersamaan adalah mengajak teman kepada kebaikan. Nah, di sini contohnya nih. Dodo dan teman-teman telah melakukannya.
Apa yang telah dilakukan Dodo bersama teman-temannya? Nah, ya, Dodo dan teman-temannya mengajak untuk hidup bersih dan sehat. Bagus ya, Dodo dan teman-temannya ya. Oke ya. Nanti juga anak kelas 2 bisa begitu, mengajak teman-teman untuk hidup bersih dan sehat ya. Ajakan itu berupa pesan. Nah, tahu nggak anak-anak? Ternyata Dodo dan teman-temannya mereka membuat poster loh, ya, berupa pesan. Berhubung anak kelas 2 eh, kalau ada yang bisa menggambar bagus, kalau ada yang hobi menggambar bagus. Jadi sudah bisa belajar membuat poster ya. Kalau anak-anak belum bisa, nah nggak apa-apa. Kali ini Miss kasih tugas nih sama anak-anak. Mau ya? Mau dong supaya anak-anak semakin terampil. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah disebut dengan poster ya. Tapi tadi kata Miss Lince ada gambarnya. Iya, memang poster harus ada gambarnya ya. Tapi berhubung Dodo dan teman-temannya mereka belum bisa menggambar, bukannya tidak bisa ya. Dodo dan teman-temannya belum bisa menggambar, jadi mereka membuat tulisan saja. Tapi posternya itu mereka buat dari bangun datar. Coba lihat nih ya. Ada segi 5, ada di sini segi 6, ada lingkaran. Oh, Dodo dan teman-temannya kreatif ya. Mereka membuat poster dari bangun datar. Kita baca. Yuk, apa yang ditulis Dodo bersama teman-temannya? Yang pertama, mari kita hidup bersih dan sehat. Wow, mantap ini kata-katanya ya. Mengajak supaya orang hidup bersih dan sehat. Nah, ya, pinter ya Dodo dan teman-temannya ya. Nah, kemudian yang kedua, jagalah kesehatan gigimu. Nah, bagus sekali nih untuk kita lakukan ya. Untuk anak-anak kelas 2 lakukan. Jangan malas untuk menggosok gigi ya. Supaya giginya nggak bolong, supaya giginya nggak sakit. Oke? Oke ya. Kemudian yang ketiga, pesan yang ketiga apa itu? Wow, pesannya adalah bersih itu indah. Oh, benar sekali ini anak-anak ya. Kalau kita melihat rumah kita rapi, rumah kita bersih, enak kan dilihat kan? Iya, pasti anak-anak nyaman di rumah ya. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah 3 poster yang dibuat Dodo bersama teman-temannya. Ya, walaupun tidak ada gambarnya, tapi mereka sudah berusaha. Ya, karena masih kelas 2, mungkin Dodo belum pandai menggambar. Tapi kalau anak-anak kelas 2 ada yang pandai menggambar, nggak apa-apa ya. Nah, tugasnya apa ya? Nah, dengarkan baik-baik anak-anak. Nanti anak-anak buat poster di buku gambar ya. Buat poster di buku gambar anak-anak ya. Akan tetapi diingat baik-baik ya. Posternya kalian buat dari bentuk bangun datar, bebas. Mau anak-anak membuatnya dari bangun persegi boleh, persegi panjang boleh, segitiga boleh. Nah, seperti ini nih contoh yang dibuat Dodo bersama teman-temannya ya. Dia buat dari segi 5, segi 6, lingkaran. Nah, ini boleh. Tetapi ya, ingat nih ada tetapinya nih. Anak-anak nggak boleh meniru tulisan ini. Kalian harus cari tulisan yang lain. Oke? Mengerti? Oke ya. Tulis sebagus mungkin. Kalau anak-anak mau menambahkan gambar, nggak apa-apa. Itu lebih bagus ya. Nanti tulisannya jangan ikuti ini ya. Nggak apa-apa anak-anak bertanya sama mama sama papa. Apa saja sih pesan baik itu? Nah, seperti itu ya. Diwarnai ya. Ingat, membuat posternya atau pesannya dari bentuk bangun datar ya. Karena kan kita lagi belajar bangun datar kan? Iya, pinter semuanya ya. Nah, kapan dikumpul, Miss? Nah, untuk yang ini nih, anak-anak semuanya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ini dikumpul hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kan anak-anak penilaian harian. Sebelum Miss Lince kirim soal PH, anak-anak foto ya. Tetapi hasilnya
di foto, anak-anak pegang buku gambarnya. Ya, anak-anak pegang kemudian difoto. Paham semuanya? Bisa diingat? Oke ya. Kalau anak-anak sudah mengerti, nggak apa-apa. Nanti sore habis bobo siang ya, kalian kerjakan. Nah, dikirimnya besok, jangan hari ini juga ya. Dikirimnya hari Sabtu. Ya, anak-anak semuanya dengar ya, paham nak anak-anak ya? Apa yang Miss Linca jelaskan ya? Oke ya. Kali ini pembelajaran kita banyak ya, karena Miss Linca satukan. Nggak apa-apa ya anak-anak ya, karena ini menguber waktu. Takutnya nanti nggak keuber bukunya nih untuk yang tema 4. Oke semuanya? Senang belajar hari ini? Oke ya. Baiklah semuanya anak-anakku, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince ya. Jangan sampai anak-anak malas untuk belajar ya. Dan pembelajaran kita hari ini banyak sekali yang anak-anak sudah terima. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Oke semuanya? Oke ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya untuk pelajaran kita hari ini ya. Dan kita ketemu besok lagi penilaian harian. Kalian belajar ya anak-anak ya. Dan Miss Rinci ucapkan selamat pagi. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Bye-bye.